Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu nasabah prioritas, di tahun 2020, Bank Muamalat telah membuka layanan muamalat prioritas yang ada di 5 kota besar. Mari kita simak, kita dengarkan sambutan dari Presiden Direktur Bank Muamalat, Bapak Ahmad Kaperman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibi beserta jajaran pemerintahan di Gorontalo. Yang saya hormati Ketua DPRD Sulawesi Barat, Ibu Haji Suraidah. Yang saya hormati Bapak Haji M. Wahid, pengurus Pondok Pesantren Nurul Muhibin, yang sama-sama kita cintai, Ustadz yang Dai yang saya hormati, Ustadz Dr. Dasad Latif, yang saya hormati Bapak Tajudin, salah satu nasabah prioritas kami, yang saya hormati rekan-rekan dari Metro TV. Kemudian juga ada Mas David sebagai moderator pada siang hari ini. Dan tentunya yang saya cintai, yang sudah begitu loyal kepada Bank Muamalat adalah Bapak Ibu sekalian, nasabah prioritas kami. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan ke Ilahi Robi yang sudah memberikan kesehatan kepada kita dan keleluasaan waktu sehingga kita, Bapak Ibu sekalian, bisa meluangkan waktu dan bergabung pada online gathering Bank Muamalat pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, online gathering ini adalah online gathering yang kedua. Kemarin kami juga melaksanakan hal yang sama untuk wilayah lain, karena pada 2 hari ini kami meluncurkan atau soft launching adanya 5 prioritas center kami di 5 kota, di Jakarta, di Bandung, di Medan, Surabaya, dan sekarang ini di Makassar. Bapak Ibu sekalian, di tengah epidemik COVID-19 atau Corona, kita sama-sama berhikmah bahwa ini mungkin peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, dan tentunya kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, menjaga kesehatan, menjaga makanan, dan lainnya. Akan tetapi kami dari ini kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai nasabah prioritas kami bahwa di tengah isu pandemik ini pun kami mencoba memberikan layanan lebih kepada nasabah prioritas kami, khususnya dengan dibukanya layanan priority center di 5 kota tersebut. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa Bank Muamalat sekarang akan memasuki era baru, era layanan yang lebih baik lagi. Kalau sebelumnya kami menampilkan layanan dengan memang tidak kalah, tetapi ke depan kami harus terus memperbaiki. Maka dengan dibukanya layanan priority center di 5 kota ini, kami berharap kami ingin memperbaiki layanan lebih baik lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Kami menyadari bahwa priority center saat ini tidak bisa Bapak Ibu sekalian segera nikmati karena adanya physical distancing yang dianjurkan oleh hampir semua pemerintah provinsi. Akan tetapi, kami juga ingin memastikan bahwa layanan digital kami saat ini bisa melayani secara penuh tanpa adanya hambatan untuk Bapak Ibu nasabah prioritas kami melakukan transaksi perbankan, hampir semua transaksi perbankan. Jadi dengan menggunakan digital Islamic network kami atau mobile banking kami, Bapak Ibu bisa melakukan banyak transaksi. Dari mulai transfer biasa sampai buka rekening, buka deposito, membeli sukuk, kemudian kami juga akan coba hadirkan tema-tema lain, apakah tema kesehatan, pendidikan, pengelolaan keuangan, dan lain-lain.
Sehingga melalui online gathering ini, walaupun Bapak Ibu sekalian tinggal di rumah, tapi kita tetap bisa melakukan silaturahim. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari saya, semoga dalam memasuki Ramadan esok hari kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memasuki dan menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan kita, dan Allah memberikan ampunan dan memberikan pahala terbaik untuk kita semua. Tentunya Allah juga menjaga kesehatan kita dan keluarga kita sehingga kita bisa terlepas dari COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dari kami apabila dalam penyelenggaraan online gathering ini masih ada kekurangan di sana-sini. Terima kasih atas loyalitas Bapak dan Ibu semua dalam mendukung Bank Muamalat selama ini. Wabil khusus kepada Ustadz favorit saya, Dr. Dasar Latif, yang sudah selalu mendukung Bank Muamalat dalam segala macam kegiatan. Terima kasih Ustadz. Semoga Allah memberikan pahala yang paripurna atas dukungan Ustadz dan Bapak Ibu sekalian kepada Bank Muamalat. Demikian dari saya, atas nama Bank Muamalat sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Ustadz Dasar Latif sudah terlihat di monitor saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat dan kekuatan sehingga kita bisa bersilaturahim. Walaupun kita bersilaturahim dalam online meeting, dalam acara muamalah prioritas online gathering, ini adalah salah satu keberkahan bagi kita semua. Dan tentunya salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak henti-hentinya kita panjatkan, terutama dalam menjelang memasuki bulan suci Ramadan, banyak beristighfar dan lain sebagainya. Pertama-tama izinkan saya selaku moderator pada kesempatan siang hari ini untuk mengucapkan salam hormat dan takdim saya kepada Presiden Direktur Bank Muamalat Bapak Ahmad Kapermana dan juga Direktur Retail Bank Muamalat Bapak Purnomo B. Sutadi, jajaran Direksi Bank Muamalat Ustadz Dasar Latif. Terima kasih banyak Ustadz yang sudah dari tadi bersama dengan saya, alhamdulillah, serta seluruh nasabah prioritas Bank Muamalat beserta keluarga besar Bank Muamalat yang berbahagia. Alhamdulillah, rabbil alamin. Insya Allah besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan sambil nanti kita akan menunggu rukyat dari para ulama. Apakah nanti sudah terlihat hilal atau belum? Tetapi di awal ini izinkan saya untuk mengambil sebuah ayat yang sangat sering kita dengar, terutama menjelangi bulan suci Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kita. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam berharap untuk bisa masuk bulan Ramadan dan menjalankan semua amalannya, semua ibadah dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan tentunya untuk lebih dan juga meningkatkan pemahaman kita hari ini di dalam acara muamalat prioritas online gathering, kita sama-sama sudah hadir. Nah, untuk itu saya tidak akan berpanjang kalam lagi. Dengan mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Dasar Latif. Begitu maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian,
yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir di tengah-tengah kita di dunia maya ini, pejuang-pejuang syariah, berbisnis dengan mengedepankan syariah, dan itu dihitung jari karena memang Allah hanya memberikan bagi orang-orang yang mendapat hidayah. Hadir di antara kita Bapak Haji Permana, Bapak Purnomo, kemudian Gubernur Gorontalo, kemudian Ketua DPRD Sulawesi Barat. Ada kawan rapat saya di sini, Haji Yusran. Sudah lama tidak pernah saya lagi dipanggil ceramah. Mungkin dia lupa sudah saya punya nomor HP. Ya, yang penting jangan. Ya. Dan ini hadir. Tujuan utamanya puasa. Apa isi dari puasa itu? Pengendalian hawa nafsu. Orang yang berpuasa sesungguhnya, Allah ingin melatih kita agar tidak mengkonsumsi barang haram. Coba lihat, kita selama Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja kita tahan. Istri di rumah halal. Tapi setelah subuh sampai maghrib, tahan dulu bos. Jangan dulu coba-coba. Kalau dicoba, denda 60 hari berturut-turut. Nasi air putih halal. Tapi siang hari haram. Kita orang Islam, kalau berhasil puasa Ramadan, maka jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita kendalikan diri. Nah, kita berbisnis, semua orang mau sukses bisnisnya. Semua orang mau aman duitnya. Tapi tidak semua mau berkah. Orang Islam, pebisnis orang Islam, pencari nafkah, pengusaha yang beriman, yang berhasil puasanya di bulan Ramadan, bedanya dengan yang tidak berhasil bulan Ramadan, dia selalu memikirkan bagaimana penghasilannya berkah. Banyak orang kaya di Indonesia, banyak punya uang sampai puluhan bahkan ratusan miliar, tapi dihitung jari yang selalu memikirkan bagaimana supaya dananya bisa berkah. Saya sekarang kala ditanya sama orang, Ustaz, saya selalu berdoa, kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Saya selalu minta, bermunajat, 24 jam, setiap sholat saya minta. Kok Allah tidak mengabulkan doaku? Salah satu sebabnya kata Imam Al-Ghazali, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Dan agar Anda terhindar dari makanan haram, penghasilan bawa dan muamalat. Muamalat aman, syariah, insya Allah pelayanannya pun nyaman. Kenapa saya sering ke muamalat? Kenapa saya lebih milih nabung di bawah muamalat? Satu, jelas berkahnya. Dua, fasilitasnya pun tidak kalah dengan bank konvensional. Boleh tanding dengan bank konvensional. Tiga, insya Allah kita dilayani dengan perempuan-perempuan yang santun dan tidak mengumbar syahwat. Saya laki-laki, kalau ketemu sama customer service yang sudah cantik, roknya sempit, bajunya tipis, pasti terancam memanyek di rumah. Ya, tapi kalau di bawah muamalat, syar'i, pakai sesuai syariat, aman. Ya, nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, beruntung Bapak mendapat peluang dan yakin bahwa dapat menabung itu Allah yang gerakkan. Bapak menabung di tempat ini sebelumnya hidayah dari Allah. Hidayah, karena tidak semua orang diberikan hidayah untuk mengendalikan diri. Yang banyak berpikirkan, apa keuntungannya? Insya Allah, bank muamalat, nabung, aman, berkah, selamat. Dunia sampai akhir. Ini yang paling penting. Makanya tidak rugi nabung di bank muamalat. Saya masuk di sini, subhanallah. Ternyata bank muamalat bisa tonjing. Orang Makassar bisa tonjing tahu, nyaman juga. Alhamdulillah. Nah, perlu kita melindungi diri dari makanan dan minuman yang haram. Itulah esensi dari puasa. Esensi dari puasa melatih diri kita dari hal-hal yang haram. Nah, tadi dikemukakan oleh host kita, ya, Ustadz David Khalid. Nah, ini gagah, beriman, banyak orang gagah tapi talekam. Ya, nah, alhamdulillah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan orang puasa membentuk pribadi yang takwa. Nah, bagaimana orang-orang yang bertakwa? Mengaku bertakwa itu gampang. Di negara kita ini setiap pejabat kalau dia muslim, sumpahnya bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Takwanya ke kanan dia
Nah, bagaimana sesungguhnya pribadi orang takwa? Pribadi orang takwa itu satu di antara sifatnya, kata Imam Bushairi, orang takwa itu memiliki karakter seperti huruf-huruf yang membentuk kata takwa. Kata takwa terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Nah, ini singkatan dari pribadi orang-orang takwa. Ta, jangan terlalu dekat, kelihatan semua belum begitu. Ya, ta. Apa itu? Tawadu. Orang yang berhasil, tawadu. Meskipun dia kaya, meskipun CEO, meskipun dia direksi, tapi kalau dia berhasil Ramadannya, dia tidak pernah sombong, dia tawadu. Rendah hati. Haji Yusran, meskipun uangnya ratusan miliar dan di muamalah, tidak sombong, berhasil puasa. Orang kaya punya peluang untuk sombong. Orang tinggi jabatan punya jalan untuk sombong. Tapi kalau dia mampu mengendalikan dirinya tidak sombong, sesungguhnya dia telah sukses dalam puasanya. Yang kedua, taqaf, qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Merasa mensyukuri apa yang Allah berikan. Satu syukur yang tidak mau. Karena Allah jelaskan kalau engkau mensyukuri nikmatku maka aku akan tambah. Maka ibu-ibu tidak mau kalau disyukuri. Bila istriku di rumah, jangan syukuri saya Ustaz. Kenapa? Karena kalau syukur ditambah. Taqaf. Wow. Huruf ketiga, wow. Apa itu wara? Apa itu wara? Ini yang kaitannya dengan bangun muamalah. Kemampuan menghindarkan diri dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Bahasa politiknya abu-abu. Samar-samar. Ini halal haram, halal haram, halal haram. Nah, seperti bunga bank. Bunga bank itu tidak ada perselisihan, pasti haram. Ya, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tidak ada perbedaan pendapat soal riba. Semua ulama mengatakan riba itu haram. Cuma yang terjadi perselisihan di antara ulama adalah bunga bank. Bunga bank ini mayoritas ulama mengatakan haram, ada juga yang mengatakan halal. Nah, ini yang disebut subhat. Subhat itu antara halal haram. Nah, orang yang berhasil dalam puasanya, kalau dia sudah mengatakan halal haram, antara halal haram, itu subhat, samar-samar. Maka orang yang berhasil puasanya, dia akan tinggalkan seperti itu. Nah, maka Bapak, para nasabah prioritas beruntung, Bapak telah menabung duit. Dan yang keempat, orang yang berhasil dalam puasanya, takwa. Yakin bahwa apa yang dia lakukan, Allah pasti melihat. Bapak Ibu, sebenarnya Bapak kalau nabung menjadi nasabah prioritas di bab muamalah. Sungguh Bapak tidak sadari telah mengangkat harkat dan martabat Islam. Muamalah adalah perbankan syariah pertama di Indonesia dan murni betul-betul syariah. Cuma muamalah pertama dan benar murni syariah. Jadi kalau bank muamalat ini tidak berkembang, bank muamalat ini jalan di tempat, yang malu siapa? Kita umat Islam. Jadi sesungguhnya Bapak yang menyimpan duit di bank muamalat ini secara tidak langsung ikut mengangkat harkat dan martabat orang Islam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya sebagai aktivis dakwah, terima kasih kepada Bapak-Bapak. Saya mau minta ini kepada Pak Ido untuk meneliti, mencari informasi, apakah ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia menabung duit di bank muamalat ini. Ya, kira-kira ada enggak orang yang kemudian menderita hidupnya karena dia simpan duit. Umumnya orang yang menyimpan duit karena pertimbangan syariah, maka hidupnya akan berubah. Dan yang kelima yang paling penting lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, fenomena rumah tangga sekarang ini, saya sebagai dosen, pendidik dan pendakwah, banyak sekali orang curhat kepada saya. Setiap jamaah anak susah diatur. Salah satu sebab anak susah diatur, pangkat kepala batu, ya, karena orang tuanya sering membeli makanan haram. Alhamdulillah, Bapak yang menabung duitnya di tempat ini, itu upaya untuk memberikan penghasilan kita supaya berkah. Kalau penghasilan kita berkah,
secara otomatis pun kita memberi anak kita makanan-makanan yang halal dan berkah. Insyaallah. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bank Muamalat yang telah memberikan kami peluang dan harapan untuk menyimpan duit secara syar'i dan apalagi dengan uang seperti ini, Masya Allah ya. Nah sekarang ada lagi sedikit ini bukan informal ini. Ya sekarang bagaimana menyambut satu saja perbedaannya, yang lain semua sama. Perbedaannya kalau selama ini kita menyambut Ramadan dengan tarawih malam pertama di masjid, kali ini tinggal lagi. Kita bukan tidak tarawih, tapi kita memindahkan tempat tarawih kita. Jangan juga bilang kita tidak berjamaah. Di rumah bisa berjamaah. Anak pertama dari imam. Yang azan si bungsu. Yang ceramah bapak. Ibu evaluasi. Nah, jadi boleh kita berjamaah di rumah. Dan tarawih sesungguhnya itu pada zaman Nabi, beliau bertarawih lebih banyak di rumah. Nanti ke Khalifaan Umar bin Khattab, barulah tarawih itu digalakkan secara berjamaah dan berjamaah. Ya, kemudian budaya pulang kampung, sudahlah. Untuk tahun ini kita tingkatkan kesabaran dengan tidak mudik. Ya, ziarah kubur bukan sesuatu yang wajib, tapi sunnah. Tapi memelihara keselamatan jiwa itu wajib. Saya mau mendoakan orang yang arwah, Ustaz. Keluarga saya, bapak saya, paman saya, saudara saya yang sudah arwah, yang meninggal. Tidak mesti ziarah kubur. Boleh dari rumah kirimkan surat Al-Fatihah. Boleh. Nah sekarang di tengah COVID ini, percayalah, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Cuma yang jadi masalah kapan berlalunya, tergantung kedisiplinan kita untuk menaati anjuran pemerintah dan fatwa ulama untuk tetap tinggal dulu. Tinggallah saja dulu. Insya Allah di rumah bisa ngaji, di rumah bisa tarawih, di rumah bisa tadarus, di rumah sudah bisa doa, di rumah boleh semua. Insya Allah ya dilakukan dengan keluarga. Ya kata orang Makassar saya mau pertanyakan suluh-suluh. Karena aku jago kok, karena aku corona tidak ada lagi. Semua kita pasti mati. Jadi orang puluh nafsu semua pasti mati. Ya semua orang pasti mati. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita tidak mati karena virus ini. Sedikit apa kalau meninggal seperti ini. Biasanya kalau di Makassar meninggal banyak yang ngantar. Ini kalau ini Pak. Kemudian dimakamkan. Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, diri kita, anak istri, keluarga dan bangsa ini dari penyebaran yang semakin luas wabah virus corona. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Gubernur, Ibu Ketua DPRD, Pak CEO, Pak Direksi, para nasabah prioritas. Ya, nah, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, silakan bertanya. Boleh via langsung di sini, boleh juga WhatsApp. Silakan di WhatsApp saya atau SMS 08121222228. Mumpung ada Pak Gubernur. Siapa tahu saya mau diundang juga ke Gorontalo. Yang ketawa serius sore ini. Ya, 081 2222 298. Nah, silakan boleh SMS, tapi jangan saya disuruh bayar. Ada juga itu SMS, nomor ini gagal mengirim pesan. Jika Anda setuju untuk membayar 360 rupiah, silakan ketik yes. Wah, dia SMS kita disuruh bayar. Ya, silakan mengajukan pertanyaan. Insya Allah kita akan berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latif berbicara bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan tahun 2020. Ini memang sedikit berbeda dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun. Artinya seluruh dunia saat ini dimanapun sedang mengalami pandemi corona yang menyebabkan kita diwajibkan untuk di rumah aja atau stay at home.
Tapi ini tidak menghilangkan keceriaan kita di bulan Ramadan. Mungkin ada beberapa tempat yang belum menerapkan sholat tarawih ya, karena memang perintah dari pemerintah untuk bisa bagi kita memutus penyebaran dari virus. Dan juga banyak juga kita juga sudah mendengar anjuran dari para ulama untuk melakukan sholat tarawih di mana-mana. Ini semata-mata dalam rangka untuk memutus penyebaran virus corona. Tanpa sadar mungkin kita bisa terkena ya, karena tanpa gejala ya, tapi kita bisa menularkan kepada orang lain. Baik, kami memberikan kesempatan kepada jamaah atau misalnya pada ibu bapak-bapak semua. Jamaah dunia maya. Jamaah dunia maya kan Ustaz ya. Nasabah prioritas bank muamalat untuk langsung punya ada lebih. Silakan pertanyaannya apa bisa kita langsung sampaikan kepada Ustaz Dasar. Silakan, mungkin bisa dibantu untuk diaktifkan ininya speakernya. Ya, silakan. Ini ada dari Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana kalau ada bunga bank di bank konvensional selain syariah, tapi kita tidak ambil langsung disumbangkan, bagaimana? Ustaz, silakan. Muamalat. Jelas. Kok repot lagi. Nah, bilang tidak diambil. Nah, udah ke setan. Kalau masih 10.000, dia bilang tidak usah ambil. Tapi 10 juta, bengkok muka. Bapak tahan, tapi godaan istri. Apa kek, Pak, itu 10 juta bisa jadi kecil. Nah, apalagi kalau Bapak takut sama istri, hancur. Ya, daripada repot, telah alihkan hijrah dari konvensional ke bank muamalah. Apa yang kita harapkan semua ada di bank muamalah. Yang paling penting, Bapak menabung di bank muamalah, menyangkat harkat dan martabat umat Islam. Bayangkan kalau ini misalnya diletakkan jalan di tempat, orang akan berkata, apa itu? Syariah, mati. Nah, ini berarti menyelamatkan harkat dan martabat kita. Ya? Nah, kalaupun akhirnya ada dana kita yang tersimpan, karena kita tidak mau mengambil bunganya, jangan juga tidak diambil. Karena kalau tidak diambil, tidak jelas kemana. Nanti dipakai maksiat, lebih ambil, lalu kita langsung kasih ke fakir miskin atau orang-orang yang berhak untuk menerima. Tapi ini repot. Daripada repot seperti itu, langsung saja ke muamalah pertama dan murni syariah. Baik, Ustaz, ini ada lagi yang bertanya. Ya, pertanyaannya adalah apakah orang yang meninggal karena corona, akan terkena corona tersebut dia dapatkan saat dia sholat di masjid, pertanyaan apakah dia wafat dalam keadaan syahid? Ulama sudah menjelaskan bahwa orang yang wafat karena wabah, secara sunnatullahnya dia sudah menghindari, tetapi ternyata kena juga dinilai sahidnya sahid dunia. Ya, itulah sebabnya kita melihat yang wafat di sana karena COVID, mereka dimakamkan di tempat semulia-mulia pemakaman yang ada di dunia, yaitu di Baqi dan di Makkah. Tapi jangan dengar seperti ini, lalu kita pergi nekat cari itu virus. Itu bunuh diri namanya, itu beleng-beleng, konyol. Ya, apa lagi? Ya, silakan kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk atau seluruh nasabah prioritas muamalat bertanya kepada Ustadz Dasat Latif. Pertanyaannya seputar Ramadan. Tadi ada juga yang bertanya, Ustadz, apakah persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ya, informasi dari sejarah dan hadis, Rasulullah ketika mau menyambut Ramadan, beliau pertama mempersiapkan fisik. Sebab kenapa? Ini fisik ini penting. Puasa kita ini puasa adalah ibadah fisik penting. Oleh sebab itu, salah satu orang yang boleh tidak berpuasa adalah mereka yang sakit, dengan catatan tidak lepas kewajibannya, tetapi tetap bayar setelah dia sehat. Kalau dia sakit berkelanjutan, maka dia tinggal membayar fidyah. Nah, ibadah ini ibadah fisik, maka kita harus latih. Cuma tadi ada yang bertanya sama saya, Ustaz, ini ada anak muda bilang boleh orang tidak puasa Ramadan karena menghindari agar kita tidak turun daya tahan tubuh. Siapa yang bilang ini Romo Kasar bilang sopta? Siapa bilang bahwa boleh tidak puasa karena takut turun daya tahan tubuh?
Yang membuat turun daya tahan bukan puasa, tapi apa? Begadang. Ya, coba masih ingat lagu Nama Rama tuh? Kalau terlalu banyak begadang maka pucat karena darah berkurang. Kena angin malam segala penyakit. Coba ya. Bila sering kena angin malam segala penyakit akan mudah datang. Nah, itu kata Umi Rama, sudah dia tahu itu Umi Rama puluhan tahun yang lalu. Jadi yang membuat daya tahan tubuh begadang, termasuk yang menurunkan daya tahan tubuh itu stres, depresi. Nggak usah depresi soal ini, ya. Nggak usah. Termasuk ibu-ibu yang suka ngomel, itu cepat kena itu. Karena dia daya tahan tubuhnya, marah itu membuat daya tahan tubuh turun. Suami juga jadi korban. Kalau diteror terus, dimarahi terus, turun daya tahan tubuhnya itu suami. Tak ada yang tanya saya ini, tidak ada enaknya ini sekarang kita disuruh makan, disuruh di rumah. Ketemu istri lebih hebat lagi dari corona istri. Baik, Ustaz, terima kasih. Jadi ya, tunggu dulu, belum selesai. Jaga kesehatan fisik. Yang kedua berdoa. Berdoa agar diberikan umur panjang, bisa masuk Ramadan dan tuntas. Jangan berpikir bahwa saya hidup hari ini bisa bisa sampai besok. Belum tentu. Ajal bisa menjemput kapan saja. Ada keluarga saya di kampung, berpikirnya kita selalu berpikir masuk Ramadan, ternyata kemarin wafat. Ada juga teman aktivis saya, teman saya dakwah di masjid, beberapa hari yang lalu pun wafat. Cuma pergi bawa mobil, tidak enak dia rasa, mampir di rumah orang, wafat, udah jadi jenazah. Maka kita minta doa, ya Allah berikan umur yang panjang. Yang ketiga, masuk bulan suci Ramadan ini, persiapannya, ayo belajar. Jangan sampai kita masuk Ramadan, ibadah tanpa ilmu. Karena orang yang ibadah dengan ilmu itu, insya Allah ibadahnya, amal-amal jariah, amal-amal solehnya akan lebih berkualitas ketimbang kita beramal tanpa ilmu. Ya, saya kira demikian. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Suryati. Apa saja kalau sudah dijawab. Tadi ada lagi pertanyaan. Seandainya saya melaksanakan sholat berjamaah di rumah, tapi saya belum hafal surah-surah dalam Al-Quran. Bolehkah saya memimpin dalam sholat sambil membaca pusat? Ya, terima kasih. Membaca surah-surah pendek itu sunnah. Ya, yang wajib itu Al-Fatihah. Surah pendek sunnah. Karena dijelaskan selain Al-Fatihah membaca minimal satu ayat, minimal satu surah. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Nah, kalau saya menghafal Ustaz untuk imam keluarga, maka adik-adik remaja sebelum kalian menikah, hafallah bersama beberapa surah supaya ketika Anda sudah menikah, Anda bisa jadi imam dalam rumah tangga, imam untuk anak istri. Ya, begitu. Baik, terima kasih banyak Ya. Ustaz. Ini ada dari Rektor Muhammadiyah Makassar. Mohon izin Ustaz. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan bergabung bersama kita dan ingin bertanya langsung kepada. Silakan, Prof. Ya, silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar. Rindu ini Pak Dasar, Ustaz, rindu. Lama dah jumpa. Iya, Prof Rahman Rakit. Iya. Akarika, Prof. Ya, Pak Permana, CEO Muamalat, terima kasih. Terima kasih. Ini bisa Terima kasih, Pak Rektor. melalui layar ya. Kapan-kapan Alhamdulillah. kita langsung. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kesempatan ini. Ustadz Dasat, terima kasih. Tahun yang lalu Pak Dasat membawakan pengajian Mace di rumah ya, pengajian. Iya. Alhamdulillah buahnya sudah hampir berbuah, Dok, Ustadz. Sudah tujuh. Ya, berkaitan dengan pengajian tadi uraiannya Pak Ustadz Dasat. Nah, ini kan dengan adanya COVID-19 dilanjutkan dengan beberapa himbauan bahkan larangan dari pemerintah. Ini rasa-rasanya
sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, utamanya sholat jamaah. Dan yang lebih utama lagi itu sholat Jumat. Ustadz, ini sudah 4 Jumat, ada orang 4 Jumat tidak sholat Jumat ini Ustadz. Ini saya kira ini sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita. Mungkin kalau di zona merah, ya mungkin oke ya, dengan mempertimbangkan menghindari sesuatu yang baik untuk kepentingan yang lebih besar, untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, saya kira memang itu sudah betul. Tetapi kita ini kan ada kawasan-kawasan tertentu, utamanya perumahan-perumahan itu yang tidak tersentuh dengan zona-zona itu. Nah, di dalam kawasan itu, pemukiman itu kan ada masjid. Ada masjid. Dan kemungkinan besar dan hampir pasti jamaahnya itu hanya dalam kawasan itu juga. Tetapi karena himbauan pemerintah atau larangan pemerintah ini general sifatnya, maka masjid yang ada di kompleks itu pun ditutup. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran ini Ustadz. Apakah ini menyeluruh seperti Sulsel ini, daerah tertentu kan tidak kena wabah, zona apapun tidak kena. Tapi kok itu juga ikut-ikut menutup masjid. Nah, ini pertanyaan besar ini dan menimbulkan keraguan yang sangat tinggi. Jangan sampai karena general sifatnya ini orang daerah yang terdampak pun ikut tidak melaksanakan kewajibannya. Utamanya sholat Jumat. Kalau taruh itu ya sudah, itu salah sunnah. Malah lebih afdol kalau dilaksanakan di rumah. Tetapi kalau salat Jumat atau salat jamaah lainnya, itu sangat mengkhawatirkan. Tanda kutip, Ustadz, adalah daerah yang tidak terdampak. Yang kemungkinan dan kita melihat kenyataannya memang satu kawasan yang ya hampir tidak ada orang lain di situ, dan daerah itu, kawasan itu tidak terdampak COVID. Di dalamnya ada masjid. Masjid ini pun ditutup. Nah, ini perlu ini kajian yang mendalam ini Ustadz, dan ini juga perlu diketahui oleh pemerintah. Situasi-situasi yang sifatnya kasuistik. Saya sudah sepaham kalau zona merah itu oke, tetapi dalam kawasan-kawasan tertentu itu juga banyak yang tidak terdampak. Ini masalahnya sholat Jumat. Kemudian yang kedua, Ustadz, ini kan bulan Ramadan, di mana semua amalan kita itu kan dihitung berlipat ganda. Amalannya, pahalanya ya. Mau apapun itu yang kita lakukan untuk kebaikan itu pahalanya berlipat, begitu saya dengar. Nah, apakah dengan pelarangan berbagai macam ini untuk ibadah, nah saya ini sasarannya selamanya masjid ini Ustadz ini minta maaf, sepertinya itu masjid sumber virus corona. Semuanya itu dilarang. Masjid itu terkesan sangat seram begitu, karena disebut masjid salat jamaah itu langsung orang COVID. Nah, itu kan seperti seakan-akan dianggap masjid ini sumber virus itu. Padahal saya kira tidak, kita bisa sepakat semua bahwa masjid sumber virus. Nah, kualitas daripada pahala selama bulan Ramadan ini dengan banyaknya kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan, apakah itu kualitasnya, pahalanya itu juga malah berkurang, Ustaz? Karena kalau misalnya harusnya kita jamaah, lalu karena tidak jamaah, itu kan ada pahalanya kalau tidak jamaah 1. Kalau dilakukan berjamaah 27 ya Ustaz. Nah, apakah itu kembali menjadi 1? Jadi kadar kualitas pahala yang kita dapat di Ramadan 1 penuh ini kurang dong. Hanya 1 kita meninggalkan 26. Ya, kurang lebih begitu. Dan untuk Pak Lesmana, makasih Pak CEO. Terima kasih Pak Rektor. Makassar.
Universitas Muhammadiyah Makassar ini alhamdulillah Terima kasih. cabangnya muamalat sini sangat aktif menghubungi kami dan Alhamdulillah. kalau saya tidak salah sudah mulai aktif kembali bank muamalat di kampus kami setelah beberapa lama ini mengalami stagnan. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rektor. Ya, mudah-mudahan ini Terima akan kasih. lebih berkembang lagi muamalat di Amin, amin. Universitas Muhammadiyah. Ya, Pak Permana. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Prof. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kali ini semua kepada muamalat pembayaran sistem masih baik kok. Ya, sebenarnya bukan masjid yang menjadi sumber wabah, tapi orang yang datang. Ya, kalau kita yakini di kawasan itu betul-betul tidak ada yang mengedarkan atau bisa menjadi agen pembawa virus, saya kira kita tetap wajib sholat Jumat. Ada satu pesantren yang bisa menjadi contoh di sini di Sulawesi Selatan, itu Darul Istiqomah, Mencopa. Nah, di sana pondoknya tetap berjamaah, tidak ada tetap sholat Jumat, sebab apa? Diisolasi. Pintunya betul-betul tertutup, tidak boleh orang masuk orang lain, hanya mereka-mereka yang ada di tempat itu. Ya, jadi alhamdulillah. Dan pun saya dapat juga informasi kalau ada orang yang mau masuk setelah membuktikan bahwa dia sehat dan telah mengisolasi diri selama 14 hari. Nah, kalau kawasan seperti ini diyakini betul saja kalau tidak sholat Jumat. Kalau tidak di Makassar ini yang termasuk sudah dikategorikan bahwa dia sebagai pusat peredaran wabah, apa sih istilahnya itu dalam epicentrum, ya sudah menjadi pusat peredaran wabah. Saya kira kita akan mengikuti anjuran pemerintah dan fatwa ulama. Kalau ulama ini kan majelis ulama ini bukan satu orang. Kalau saya bisa jadi mungkin saya salah, tapi kalau majelis itu sudah musyawarah dengan beberapa ahli yang memang ahli bidangnya, ormas-ormas Islam, pakar-pakar keagamaan yang memang punya kompetensi di situ, lalu mereka bermusyawarah dan mengeluarkan fatwa bahwa kita sholat Jumat ditiadakan diganti dengan sholat zuhur, kemudian tarawih kita di rumah, bukan ditiadakan, dipindahkan dari rumah, dari masjid ke rumah. Artinya masjid di rumah insya Allah sama nilainya, berpahala. Sholat berjamaah itu 27 kali lipat kalau kita tetap berjamaah. Dan dalam asas hukum Islam ada yang disebut faedah akan hilang ditiadakan ketika ada mudarat di dalamnya. Memang kita dapat pahala 27 ke masjid. Kalau kita berjamaah di masjid, berpahala 27. Tapi karena ada mengancam jiwa, maka kembali kepada maqasid syariah, ya, tujuan dihadirkannya hukum Islam, satu diantaranya adalah hifzun nafas, memelihara jiwa. Kalau jiwa kita terancam ketika kita pergi berjamaah, maka kita jamaahnya di rumah saja. Tapi kalau kita yakin masjid itu steril, di komplek itu tidak ada, ya masalahnya misalnya kompleks saya, kita datang sholat Jumat. Kenapa? Oke, di komplek kami ini orang-orang warganya yang terbatas, oke kita yakini tidak ada yang positif corona, tapi orang yang datang. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka saya pribadi, Prof, mengikuti fatwa Majelis Ulama untuk tidak sholat Jumat dan digantikan dengan sholat zuhur. Sebenarnya kita tidak sholat Jumat bukan karena mengabaikan syariah, bukan karena kita takut corona, tetapi lebih kepada bahwa memelihara jiwa jauh lebih utama daripada sholat Jumat, sebab itu memang ada dalam ketentuan syariah. Ya. Saya kira itu. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustadz. Mudah-mudahan terjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasar Latif. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada mohon izin kepada Direksi Bank Muamalat untuk bisa menyiapkan pertanyaan atau bertanya langsung kepada Ustadz Dasar Latif. Silakan kepada Bapak Ahmad.
Silakan Pak. Atau direksi yang lain silakan untuk bertanya langsung kepada Pak Purnomo. seputar Pak Purnomo, ada pertanyaan mungkin Pak Silakan. Purnomo? Atau dari Mas Pur? Ini Pak Purnomo dulu, silakan. Silakan Mas Pur, mungkin diberikan kesempatan oleh moderator David untuk bisa menjawabkan pertanyaan. Silakan Mas Pur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas David Galik. Selamat pagi Ustadz. Berkah sekali kami pada hari ini bisa mendapatkan tausiah langsung dari Ustadz, walaupun istilahnya Ustadz dari dunia maya, ya, tapi insya Allah silaturahminya selalu kita jaga bersama-sama. Dan kebetulan juga hari ini hari persiapan kita semuanya menjelang bulan Ramadan. Ustadz, saya ada satu pertanyaan saja, simple mungkin, yang semoga bisa menjadi pengingat kita semuanya untuk persiapan Ramadan ini, Ustadz. Nah, di dalam persiapan Ramadan itu kalau di kampung saya, Ustadz, kebetulan saya di kampung saya di kota kecil di Jawa, itu biasanya kita melaksanakan ritual padusan namanya. Jadi kita mandi bersih dan kemudian bersih-bersih semuanya, terus kemudian kita niatkan diri untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Yang saya ingin tanya adalah apakah ini hanya ritual di masing-masing daerah atau itu memang ada tuntunannya, Ustadz ya? Mohon petunjuknya, Ustadz. Terima kasih. Ya. Pak Haji, itu mandi di sungai. Mandi bareng-bareng. Bukan. Jadi mandinya bisa mandi di tempatnya masing-masing, atau juga bisa kalau ada kalau di desa biasanya di sungai gitu, Ustadz. Tapi istilahnya mandi semuanya di hari itu rame-rame gitu ya. Apakah di rumah masing-masing atau di sungai, terus kemudian meniatkan diri untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan gitu, Ustaz. Ya, sepanjang yang saya tahu Pak Haji, bahwa ini tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau diniatkan sebagai upaya memuliakan bulan suci Ramadan, insya Allah ada kemuliaan di dalam. Ini saya kira bukan pesta ritual, tapi ini hanya tradisi. Hanya tradisi. Tapi kalau saya melakukan mandi sunnah namanya, karena saya ikut memuliakan Ramadan, saya bersih-bersih diri ya, itu bagian daripada cara saya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Meskipun tidak ada tuntunannya, tetapi kalau diniatkan ini antara salah satu cara untuk memuliakan Ramadan, insya Allah bukan sebuah dosa. Baik. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Purnomo B. Sutadi, Direktur Retail Bank Muamalat Indonesia. Silakan sekarang kami sudah bersama dengan Rektor Unis Muhammad Rapang Cedra mau bertanya kepada Ustadz. Kami undang kepada Rektor Unis Muhammadiyah Rapang Cedra untuk bertanya. Silakan. Ya. Mungkin itu beliau Rektor Unismu. Baik, sementara kami juga tetap memberikan kesempatan kepada nasabah dari Bank Muamalat untuk bertanya, bisa lewat chat ya. Nanti Ustadz akan coba yang mungkin tidak bisa semuanya, tapi akan memilih atau mewakil. Sekali lagi kami menunggu untuk bisa terhubung dan meminta waktu dari Rektor Unismu Rapang untuk bertanya kepada Ustadz Dasar Labik. Dan kami juga berikan kesempatan juga kepada direksi dari Bank BNI. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin David, boleh ada pertanyaan dari chat yang bisa saya bacakan. Di sini ada pertanyaan, bolehkah non-muslim bertransaksi di bank muamalat? Oh, ya, boleh, mungkin. Non-muslim bertransaksi di bank muamalat. Oke, baik.
terima kasih. Silakan Ustaz. Saya melihat banyak yang kan kentar yang Tionghoa. Lihat, saya tanya, Muslim bukan? Kenapa tertarik? Lebih jelas, lebih aman, lebih nyaman. Nah, itu. Boleh. Kalau urusan muamalah kita kepada non-Muslim, boleh. Itu sih, tidak ada halangan dan muamalah sendiri pun cara digital kita untuk membuka rekening. Ya, malah kesempatan buat kita orang Islam untuk memberikan informasi bahwa beginilah orang Islam bertransaksi, beginilah orang Islam dalam mengelola keuangan. Baik, Ustaz, di bulan Ramadan ini kita tentu sekarang di tengah suasana keprihatinan, banyak orang juga yang terpaksa diputus bekerja atau diberhentikan dari perusahaan. Saya rasa ini juga sebagai satu momen yang paling penting bagi kita untuk saling tolong-menolong. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan nih Ustaz? Artinya berhubungan dengan muamalat, maka kita bisa saling membantu saudara-saudara kita melalui transfer rekening di bank muamalat atau apa dan sebagainya. Silakan Ustaz. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ustaz untuk menjangkau saudara-saudara kita? Kalau sebenarnya kita mengamalkan Islam ini secara kafah, ya, beragama kita ini secara totalitas, maka sebenarnya ini bisa diselesaikan. Bagi mereka yang terdampak PHK misalnya atau dirumahkan, kalau seluruh umat Islam menjalankan zakat, mengeluarkan zakatnya 20% itu, dan dikelola dengan sebaik-baiknya, tidak ada masalah buat kita. Berapa orang kaya di Indonesia, orang Islam, yang mereka keluarkan zakatnya, yang ada kami itu rilis terkaya, berapa terkaya di Indonesia ini, nah itu dikeluarkan saja zakatnya 2,5% untuk 1-3 bulan ini, membantu saudara-saudara kita, insya Allah tidak ada masalah. Bukan lagi anjuran, tapi sebenarnya orang mampu itu, orang yang kaya itu terhadap fakir miskin, wajib hukumnya mereka membantu. Ya, karena zakat itu kalau kita berbicara soal zakat dalam Al-Quran tidak dikatakan mintalah tapi ambil. Berarti karena ambil ini karena dia bukan haknya. Harta kita itu kita yang punya tapi ada hak anak yatim di dalamnya. Ya, nah bagi saudara-saudara soal bank muamalat tadi saya tidak tahu apakah di bank muamalat sekarang ini buka rekening sosial berupa yayasan yang yang menerima bantuan-bantuan saudara-saudara yang ingin berpartisipasi membantu melalui perpanjangan dari bank muamalat. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, saya hanya bisa untuk sampai di sini sebab saya harus rekaman di stasiun TV yang lain karena sudah masuk Ramadan, saya harus menuntaskan rekaman saya. Pada dasarnya saya sangat senang, bergembira bisa menjadi bagian daripada bank muamalat. Selamat atas peluncuran ruang atau fasilitas amalat produktif. Ruang ini menjadi bukti komitmen Bank Muamalat untuk memberikan pelayanan kepada sama-sama terbaik mereka. Terima kasih kepada harkat dan martabat Bank Muamalat karena sesungguhnya dengan menabung di tempat ini sesungguhnya Bapak Ibu telah mengangkat dan menyelamatkan di bawah perekonomian umat Islam. Sekadar demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, sehat selalu. Titip Aki David untuk Ustadz, nanti ditutup dengan doa. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Bapak Wahid, contohnya kita Ramadan ini adalah bisa meningkatkan peran sosial kita untuk tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah yang kita dengan Allah, tapi juga kita bisa meningkatkan kita ibadah yang sifatnya meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap saudara-saudara kita untuk kita saling tolong menolong
kita menutup acara kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya David Alik selaku moderator undur diri, dan tentunya nanti setelah doa langsung kami serahkan kepada saudara Fajar. Begitu, saya undur diri. Saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dengan awali mengirimkan surat Al-Fatihah ya Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang alhamdulillah masih sehat walafiat, terutamanya lagi kepada yang telah berarwah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya ayyuhal mu'minun sami'un qareebun mujib da'wat wa qadiyal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Rabbana la qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kami kembalikan kepada MC. Baik, ya, jazakallah khair Ustadz Dasat Latif yang sudah memberikan tausiah. Melangkah ke acara berikutnya, kita akan saksikan sambutan penutup dari Direktur Retail Banking Bank Muamalat, Bapak Purnomo BSUT. Baik, terima kasih. Sekali lagi, alhamdulillah wa syukurillah, silaturahmi online atau online gathering bersama nasabah muamalat prioritas pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik, dan kita semuanya mendengarkan tausiah dari Ustadz Dasat Latif yang sudah menyampaikan kepada kita semuanya mengenai betapa pentingnya kita mengoptimalkan bulan Ramadan di tengah masa wabah pandemi COVID yang kali ini. Sekali lagi kami dari Bank Muamalat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh nasabah Bank Muamalat prioritas yang kebetulan pada saat ini berkesempatan dan berkenan untuk bergabung di acara silaturahmi online gathering muamalat prioritas kali ini. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Dirut bahwa acara silaturahmi online gathering ini insya Allah akan kami adakan secara reguler, terutamanya pada saat wabah pandemi COVID-19 ini, dalam rangka supaya tidak memutuskan tali silaturahmi kita, dan insya Allah juga bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Ustadz Dasat Latif, beserta tadi Mas David Holik yang sudah berkenan untuk menjadi moderatornya, juga Bapak Gubernur Gorontalo dan jajaran pemerintah Gorontalo, jajaran pemerintah Sulawesi Barat dan Ketua DPRD Sulawesi Barat Ibu Hajah Suraidah Suhardi, Guru Bakhit, tadi kami melihat juga beserta keluarga di Pondok Pesantren Nurul Muhibin, Bapak Yusran Tajudin, Profesor Rahman, Rektor Unismu yang tadi juga berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, dan tentu saja seluruh nasabah muamalat prioritas yang pada kesempatan ini berkenan untuk bisa silaturahmi bersama dengan kami semuanya dari Bank Muamalat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan perkenannya untuk melakukan silaturahmi, dan insya Allah semoga kita semuanya diberi kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di hadapan kita. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur Retail Banking Bank Muamalat Bapak Purnomo BSUT tadi yang sudah menyampaikan kata sambutan penutupnya.
Jadi henti-hentinya kami keluarga besar Bank Muamalat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghormatan yang setinggi-tingginya bagi nasabah loyal Bank Muamalat, nasabah prioritas Bank Muamalat. Jalan bersama ke pasar Jumat. Jangan lupa membeli pita. Puasa Ramadan semakin dekat, mari kita sambut dengan sukacita. Ada anak bermain bambu, bambu dipotong jadi 8. Bulan Ramadan diambang pintu, hilap dan salah mohon dimaafkan. Dan Fadilah mohon undur diri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.